Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mulyasari, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan chemistry in context. Apa sih pembelajaran kontekstual itu? Jadi, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang akan membantu guru untuk mengaitkan kejadian di dunia nyata dengan materi yang akan diajarkan. Di mana ini nantinya akan mendorong siswa untuk mengaitkan dan membuat kolerasi antara konsep belajar yang sudah mereka dapatkan dengan fenomena-fenomena kehidupan sehari-hari. Pembelajaran kontekstual di dalam ilmu kimia tentu saja sudah banyak sekali yang dapat digunakan karena di dunia ini banyak sekali fenomena-fenomena, jadi juga isu sosial saintifik yang dapat dikaitkan dengan ilmu kimia. Salah satunya adalah penggunaan garam untuk melelehkan salju di negara-negara di Eropa. Saat musim dingin di Eropa, itu dapat turun salju sehingga dapat memenuhi jalan, kemudian menutupi mobil dan lain-lain yang dapat mengakibatkan aktivitas manusia itu terganggu di situ. Sehingga perlu adanya sebuah penanganan agar aktivitas manusia di situ itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kenapa sih salju itu bisa mengganggu aktivitas manusia? Karena salju itu licin, sehingga apabila di jalan raya itu salju bisa menyebabkan beberapa transportasi itu mungkin tergelincir. Salju itu merupakan bentuk padat dari air yang menutupi hampir 23% permukaan bumi. Mengapa sih salju yang di jalan raya ini dapat menyebabkan aktivitas transportasi terganggu karena licin? Jadi salju yang licin ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Kemudian ada peneliti yang menyebutkan bahwa salju ini bisa licin karena adanya molekul tambahan di atas permukaan salju tersebut. Yang kedua, ada peneliti juga yang menyebutkan bahwa salju ini dapat licin karena meleleh ketika terdapat tekanan berat. Namun di sini juga disebutkan bahwa tekanan berat ini harus benar-benar berat sehingga airnya itu akan meleleh. Kemudian ada juga peneliti yang menyebutkan bahwa es ini bisa meleleh karena adanya gesekan kaki kita yang menyebabkan panas. Namun ternyata licin itu dapat terjadi di es tanpa kita bergerak sekalipun. Kemudian ada peneliti bernama Misha dan Daniel Born, itu dia mengungkapkan bahwa pada permukaan es itu terdapat molekul-molekul air yang menggelinding. Nah, dari situ itu diibaratkan jika kita itu berjalan di atas lantai yang dipenuhi kelereng, sehingga kita itu dapat jatuh karena licin. Ternyata suhu juga dapat menyebabkan tingkat kelicinan ini itu berbeda. Apabila suhunya rendah, itu maka molekul-molekul ini juga tetap akan rapat dan membentuk ikatan sehingga tidak mudah menggelinding dan tidak licin. Jadi jika suhunya rendah itu lebih tidak licin. Gitu. Akibat dari adanya sifat licin di salju yang dapat mengganggu aktivitas manusia ini, sehingga beberapa negara itu melakukan penaburan garam untuk menghilangkan salju di jalan. Mengapa sih garam ini dapat mengakibatkan salju yang di jalan itu hilang? Titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Apabila terdapat penaburan garam di salju ini, maka akan terjadi penurunan titik beku sesuai dengan sifat koligatif larutan. Di mana ketika ada zat terlarut, di mana dalam hal ini adalah garam dan air yang ditambahkan terus-menerus, maka zat pelarutnya yaitu air akan sulit membeku. Untuk membeku, jarak molekul antar substansi itu harus didapatkan sehingga tidak terjadi lagi perpindahan molekul-molekul. Semakin dingin suhu, maka akan semakin besar kerapatannya. Apabila penaburan garam ini dilakukan di air, maka akan terjadi suatu pergerakan molekul-molekul air yang dihalangi oleh molekul garam ini, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu titik beku dari air itu sendiri untuk membakukan larutan ini. Jika titik beku air adalah 0 derajat Celcius, maka apabila suhu lingkungannya adalah 0 derajat Celcius, maka hujan akan berubah menjadi salju. Ketika terjadi penambahan garam ini, maka titik beku air itu akan turun kurang dari 0 derajat Celcius, sehingga jika suhu lingkungannya 0 derajat Celcius, maka salju di jalan ini akan segera mencair.
Bagaimana? Menarik bukan jika suatu pembelajaran kimia di kelas itu diawali dengan berbagai penjelasan terkait dengan fenomena ataupun isu sosial saintifik di dunia, sehingga pembelajaran kimia di kelas itu akan menjadi menarik. Tadi itu merupakan salah satu saja dari banyak sekali pembelajaran kontekstual yang dapat diajarkan di kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.